balik lagi dengan aku Jenny Cortez di GC Talk. Nah, kali ini udah kedatangan bintang tamu ya kan, Bunda Tessa Mariska. Seribu orang. Zaman dulu ya kan nyanyi dangdut, hits dangdut. Sekarang udah nggak nyanyi lagi, Bun. Sudah saya kontrakkan. Saya kontrakan panggung saya, tetapi buat yang suara-suara bagus aja. Kalau suara-suara kodok tolong tiarap ya. Jangan coba-coba panggung saya kalau suara kodok. Bunda apa kabar nih? Baik, baik Jenny. Alhamdulillah. Bunda lagi sibuk apa sekarang? Ya sekarang lagi sibuk pengen ngejabarin orang. Kalau kemarin-kemarin aku emang lagi sibuk. Kan aku staf ahli di Senayan ya. Ya, jadi sekarang mungkin ya di sela-sela itu aku untuk ngejabarin orang aku nggak ada sibuk sekarang. Oh, jadi ngejabarin orang. Ngejabarin orang nggak ada lagi sibuk. ada waktu aku untuk aduh, udah langsung panas ya kayaknya. Bunda ngomong-ngomong ya, ini aku kan lihat wawancara Bunda di beberapa media ya. Iya. Pertama kali Bunda mengenal seorang NM itu di mana sih Bunda? Dia nggak terkenal, saya nggak kenal. Oh iya, tidak. Dulu waktu kita suka ngumpul di Kemang, mungkin Jenny suka ikut juga kali ya daerah-daerah di Kemang, zaman muda ya, party di Kemang ya. Kan kita suka party di Kemang ya. Terkenal banget kan Kemang. Yes, jadi kita sama kelompoknya Preti Asmara almarhum. Ya lihat gitu kali ya, gitu lihat. Mungkin dia terkagum-kagum dengan aku waktu itu ya, karena waktu itu kan aku langsung lagi bohai-bohai, lagi seksi-seksinya, lagi toge pasar gitu. Jadi lagi hits banget. Terobsesi. Tapi aku ini kan orangnya angkuh, nggak mau kenal kalau aku nggak. Siapa sih gitu dulu tuh gitu. Ya aku nggak tahu deh, mungkin ya kalau lihat sih iya, mungkin dia juga terobsesi sama aku, iya kali gitu. Jadi satu tongkrongan tapi nggak saling nyapa. Oh enggak dong, kan kita kelompok Ertong. Oh jadi besok kan bukan. Maaf. Oke. Jadi pada saat itu dia belum jadi Ertong ya Bunda ya. Cuman pengen jadi Ertong kayak. Jadi mendekati Bunda pada saat itu. Enggak, saya nggak mau deketin orang. Oh, deketin. Ya kita lihat aja satu di tempat-tempat daerah-daerah situ lah kita suka ngeliat. Ya mungkin ada beberapa kali ya, tapi kalau dia mungkin memantau saya sudah lama. Tingkah lakunya kayak gimana sih Bun pada saat itu? Saya nggak mau ngomongin tingkah laku apa ya, namanya masih muda kali ya, masih muda, pengen jadi hits, ya pasti tingkah lakunya aneh. Itu udah wajar, karena pengen hits, pengen masih muda, pengen dianggap, udah pasti ya sorak-sorak bergembira gitu-gitulah supaya jadi perhatian orang gitu ya, wajar ya. Kalau kita dulu udah manis karena kita lagi show kita lagi banyak banget, lagi beredar di mana-mana, jadi kita harus jaim dong. Harus jaim. Bener. Nah, Bun, aku kan ngelihat Bunda nih bersahabat ya dengan Mami Isa Zega, dengan pengacara Indra Tarigan. Ya kan. Terus aku ngeliat juga kontennya waktu di Mami Isa Zega. Terus sama ada konten dari Bunda, ada tumpengan, terus nyanyi-nyanyi. Itu untuk siapa sih? Kayaknya happy banget gitu. Itu waktu itu di rumahnya Mami Elsa Syarif. Jadi Mami Elsa Syarif ini adalah salah satu teman kita tuh lagi berulang tahun, lagi birthday gitu ya, ngelesnya. Jadi ngelesnya. Bunda lucu ya. Kedengeran ya, itu kata-kata dalam hati saya. Jadi pas waktu itu kita memang namanya kita selamatan ya, lagi happy bergembira ria ya di jagat raya ini, jangan ada yang baper. Ya kita ada yang kirim tumpeng. Ada yang kirim tumpeng pas waktu itu aku lagi telat karena aku ada di salah satu podcast, jadi aku telat datangnya sama Bang Indra. Mereka sudah potong tumpeng. Nah aku untuk menutupin ketelatan aku supaya nggak dinyip begitu, aku langsung datang nyanyi. Nyanyinya apa waktu itu Bunda? Nah, aku nyanyi itu jeritan hati banget gitu, jeritan hati gitu, kepuasan hati, kesenangan hati, kebahagiaan hati. Dalam tembok derita dia masuk penjara. Waduh. Dalam tembok derita menjadi narapidana. Suaranya Bunda masih bagus banget. Jadi aku langsung masuk
langsung nyanyi itu. Dan mami lagi pegang handphone, kamera. gitu. Ya aku seneng aja supaya aku nggak dimarahin sama mami, nggak nyap-nyapin. Direkam sama si mami Isa, direkam itu. Karena aku baru datang itu rekam ya. Aku ketawa. Malah kayak Meli Brad itu udah tidur nunggu kita kan, ada itu lagi tidur, Iya, lagi tidur. Bang Indra kan, karena kita terlalu lama ya. Aku menghibur mereka supaya mereka tidak marah sama aku, supaya happy dan mereka happy, kita ketawa sama. Yang ulang tahun ada di situ nggak Bunda? Yang ulang tahun kebetulan waktu itu siapa ya, sudah bubar kayaknya ya. Udah bubar ya, datengnya. Jadi siapapun ulang tahun waktu itu pasti kan pas tanggal itu siapapun pasti ada yang ulang tahun kan? Benar. Pasti kan. Karena benar. Walaupun sebenarnya nggak terdaftar ya. Benar. Tapi namanya datangnya tumpeng untuk ulang tahun, ya udah kita iniin aja happy. Namanya kita bergembira, mau siapapun ulang tahun kita nggak nyari gitu. Yang penting happy, kita hati kita lagi gembira banget gitu. Nah, aku dengar lagi nih Bunda, gosip-gosip ya. 7 harian waktu itu Mami Isa Zega telepon aku, kan harusnya kita podcast nggak jadi ya kan. Terus nggak jadi nih, kenapa? Ya ada yang meninggal atau sakit gitu kan. Kita mau ngerayain 7 harian, katanya tumpengan, mau ikutan nggak? Aku bilang tumpengan siapa yang meninggal? Aku bilang gitu kan. Terus Mami Isa Zega ketawa-ketawa aja. Nah itu ceritanya gimana? Iya, kalau sekarang kan 9 harian, 10 harian ya. Waktu itu kan 7 harian. Jadi pas lagi kita ngumpul di Sensi lagi Makarena, abis itu tiba-tiba Bang Indra bilang, ada yang mau kirim tumpeng lagi nih. Kita tuh kayaknya happy banget, banyak yang kirim tumpeng buat kita. Bukan kita yang beli loh. Ada yang mau kirim tumpengan lagi nih untuk 7 harian. Oh boleh besok ya. Iya besok 7 harian. Iya. Ya udah kita rencanain lah. Yaudah ke Mami Isa aja ya kan 7 harian gitu. Udah direncanain ke Mami Isa gitu. Ya namanya aku juga udah sebaran udah story gitu kan. Tiba-tiba Mami Isa keluarganya ada yang sakit. Jadi 7 hariannya kita nggak jadi kitanya 7 harian itu di salah satu pesta ya, pesta juga gitu. Jadi aku situ 7 hariannya Mami Isanya keluarganya sakit, jadi kita nggak nyinggung. Nah giliran kemarin kita lagi ada sibuk sama Bang Indra, tumpengnya datang, jadi 9 harian tuh si Mami. Jadi 9 harian. Ada ya 9 harian, 1 harian. Kita pas-pasin aja deh. Judulnya ya. Habis itu ada yang berapa hari lagi tumpengannya? Nanti ada 20 harian. Oh 20 harian. Kalau nyambung. Nyambung apa ya? Nyambung apa ya? Nah, Bunda ngomong-ngomong ya, aku kan ini beritanya udah agak lama sih memang. Jadi Bunda ini pernah sakit hati sama seorang NM. Pada saat itu kasusnya tentang anak. Iya, itu gimana ceritanya Bun? Oh itu 2018 itu. Iya, gimana ceritanya Bun? Ya. Emang dihinanya sampai segimana? Iya, dihinanya itu ya keterlaluan banget. Untuk seorang janda menghina anak gadis itu keterlaluan banget. Anak aku dibilang seperti hantu sadako, dibilang pokoknya dibilang aku sebenarnya nggak tega untuk ngomongin apapun gitu. Tapi padahal anaknya tinggi, cantik, jejak digital ada. Habis anak aku habis-habisan sampai membunuh karakter anak aku. Yang tadinya anaknya ceria, yang tadinya anaknya di kampus itu ceria banget, sampai anakku nggak mau masuk kampus, sampai anakku sampai seminggu nggak mau keluar kamar. Aku bingung makannya bagaimana atau gimana gitu. Kita di luar kan deg-degan ya orang tua ya. Sampai anak aku 1 tahun tidak mau ngelihat handphone di rumah. Kalau dia jadi jalan, kita pegang handphone, langsung dia datengin kita loh. Oh gitu. Mami mau ngapain? Kayak trauma gitu ya? Banget. Trauma dengan handphone dan sosmed sama sekali nggak ada dia. Sejak dia dibully itulah, karena aku diberitahu sama teman-teman aku, langsung aku nggak ngerti, langsung aku bikin IG. Itu juga bikin IG dibikin sama teman-teman. Tolong dong bikin IG aku. Supaya apa? Perhatian mereka itu nggak ke anak aku. Perhatian si Jendes ini nggak ke anak aku. Aku mau menghalangi anak aku. Pertama kali aku bikin bikin IG itu dibikinin teman aku juga nggak ngerti, ngetiknya aja masih banyak titik-titik gitu, masih banyak titik-titik diledekin. Aku nggak ngerti sama sekali. Cuman dengan upaya aku yang aku tidak pernah bermain sosmed, yang aku sudah hilang dari dunia sosmed-sosmedan gitu, upaya aku untuk ngebalas gitu. Ya namanya aku sendiri, mereka aku nggak ngerti juga, ada buzzer-buzzer gitu kan. Aku bilang kok gila, kok banyak banget sih nyerang gue, akun-akun dulu nggak ngerti sama sekali. Aku juga ikut stres. Anakku stres, aku stres. Sampai aku sakit 2 minggu. Sampai apa ya, kayak kalau sekarang dibilang corona kali ya, sampai napas aku tuh gitu, stresnya. Anakku stres, aku pun stres. Tapi aku berusaha untuk bangkit, tapi aku tetap nulis itu, aku seolah-olah nggak stres, padahal aku lagi stres juga di rumah 2 minggu, aku stres habis.
Tapi awal mulanya kenapa, kan pasti ada awal mulanya nih, kenapa kok tiba-tiba si NM ini nyerang anaknya Bunda? Kenapa? Nah itu gitu pertanyaannya, masalahnya? kenapa Jendes lu nyerang anak gue, ada apa? Hah? Kalau misalnya namanya anak remaja begitu ya, mau dia main sosmed, dia mau komen dimanapun, asalkan bukan komen di tempat lu dan bukan nyindir lu dan bukan nyebut nama lu, ya ngapain baper gitu loh? Hah? Apa karena dia anak seorang Tessa Mariska penyanyi dangdut yang dulu lu idolain? Heh? Kan jadi marah ibu tiri keluar. Oh mungkin ngefans sama Bunda dulu Mungkin ya. dulu dia ngefans sama gue, tepuk tangan dong yang Mungkin mana ngefans ya. Sama Bunda ya. Ya Allah, sebelah kiri lainnya mana, sebelah kanan lainnya mana? Udah kayak show dangdut. Ngefans sama Bunda makanya kayak gitu Iya, ya. mungkin. Wah, dulu kan dia nggak ada celah cari aku kan, buktinya sekarang ya dari mana semua dioplas supaya menyaingi aku kan. Aku bilang ya udahlah, lu ambil aja panggung buat lu dah, gue udah kontrak-kontrakin, tapi nggak cocok, suara lu kayak kodok, gak ada juga yang mau kali ngontrak lu gitu. Jadi anak gue diserang, disitulah gue dendam, gue sedih, sedihnya gue itu sampai gue sakit dan gue dendam jujur ya, memang nggak boleh Iya, dendam. pastilah. Namanya anaknya Bun ya, dihina sampai Sampai kayak sekarang gitu. saya sakit. Begitu nanti ada apa sama dia langsung ngelonjak saya itu gembira. Nah waktu yang kemarin itu anakku tiba-tiba ngomong gini sama aku, Mami katanya ini loh katanya Tuhan itu nggak tidur gitu. Aku kaget, apa sih? Aku belum tahu tuh. Oh belum tahu. Oh Belum. jadi ada berita dari media pas naik si NM ini sudah diamankan. Ini Bunda nggak tahu tuh. Nggak tahu aku. Pas tahu rasanya gimana Bunda? Oh ya Allah, pas tahu itu aku bilang, oh ya Allah, bener ya Tuhan itu nggak tidur. Tanpa melalui tangan kita, kalau namanya sudah bekerja Allah itu pasti melalui tangan siapapun gitu. Karena kayak aku sama suamiku bilang jangan, kan suamiku marah loh. Suamiku waktu itu saat lagi anakku dibully, bayangin suamiku lagi di luar kota tugasnya, lagi tugas di luar kota. Aku seorang ibu yang coba menginin anakku sendiri loh, itu aku nggak kuat. Suamiku luar kota dan kalau aku ngomong pasti suamiku marah gitu. Ngapain udah bilang aja. Tapi namanya seorang ayah sama seorang ibu tuh beda. Ibu itu akan nyatu banget sama anak, apalagi anak perempuan ya. Kalau seorang ayah dia akan lebih cuek. Udah nggak apa-apa, ntar juga hilang sendirinya. Tapi aku nggak tega ngeliat muka anak aku dia hajar, muka anakku dijelek-jelekin, bodinya jelek-jelekin, saya kayak tengkorak, kayak sadako lah, kayak apa, dijodoh-jodohin lagi dengan Bang Indra Tarigan. Di capture foto anakku disandingkan dengan Bang Indra Tarigan dan dibilang selamat jadi pengantin baru dan akan menjadikan cucu-cucu yang terbaik buat aku. Pada Bayangin. saat itu Bunda ada lapor nggak ke polisi? Ada. Aku ada lapor, anakku juga ada lapor. Lapor, anakku langsung lapor karena di situ lapor anakku, saksinya ya ada beberapa teman-teman aku karena ngelihat kan. Jadi kita ngelapor ke Polda. Oh gitu. Nah, karena mungkin anakku juga sibuk dengan kuliah, aku bilang, "Nak, udahlah, Nak." Aku bilang, "Kita diemin aja dulu." Aku nggak kejar, kita diemin aja dulu laporan. Jadi proses hukumnya biarin aja dulu lah ya. Karena waktu itu yang tutur anakku adalah waktu itu anak aku sakit banget, dia melihat di salah satu tabloid. Di situ katanya dari si NM. Nah, anakku minta NM itu untuk meminta maaf di tabloid itu bahwa bukan dia yang ini. Dan aku ditelepon dari penyidik. Udah Mbak, NM belum minta maaf karena itu bukan dari dia sumbernya, yaitu yang ngarang-ngarang wartawan. Jadi aku nyenangin anak aku, Nak, bukan dari dia, Nak, udahlah waktu itu. Supaya anak aku kan mau ujian. Supaya fresh dan bisa konsen gitu. Jadi aku hibur anakku, Nak, bukan dari dia udah minta maaf loh. Dan sejak itu aku belum mau lagi untuk membangkitkan sakit hati anak aku. Kalau dia sakit hati dia diam lagi. Aku yang capek gitu. Dia diam lagi, dia nggak mau kenal sekeliling. Di titik terendah apa sih Bunda pada saat anak kita dihina itu Bunda sampai nangis gitu di titik? Aku apa ya? Aku mikir gini loh. Ya Allah, ada orang yang tega banget giniin anak gue, yang gue capek gitu ngebesarin dari bayi. Ya kita dari bayi ya. Iya benar. Gue itu sampai gue nggak percaya juga sama teman gue gitu loh. Karena takutnya teman gue ini di saat gue bawa anak gue, teman gue juga moto anak gue dan ngirim ke sana. Namanya kita di foto ini kan ada seksi foto jelek, ada segala macam. Apalagi anak aku itu senengnya naik bus umum, naik busway, naik kereta paling seneng. Rame-rame sama temennya difotoin. Difotoin, di capture, dipasang, coba.
Lagi dia begini, namanya orang lagi nunggu beginilah apa gitu, dicari mukanya sejelek-jeleknya dan dia edit sejelek-jeleknya sampai anakku bingung mau naik apa dia gitu loh. Di saat itu juga anakku lagi bingung segala macam, kehilanganlah mobilnya, diparkir di salah satu universitas di Kalimalang sana, hilang juga mobilnya, gitu. Justru apa ya, bener-bener aku tuh waktu itu bener-bener nggak konsen, anakku juga nggak konsen apa-apa karena dia memang suka naik bus umum, aku paksain tuh bawa mobil sendiri, hilang lah tuh mobil. Karena memang dia suka sama temen-temennya kali kumpul. Gitu loh. Jadi anaknya jangan dipaksa, memang model umum ya umum aja. Aku takut dia tuh dipoto-foto lagi gitu loh, dipoto-foto. Namanya tingkah orang kasian kan. ya sampai setrauma itu ya Bunda ya. Banget. Itulah aku sampai aku nggak percaya. Makanya Bunda sampai sekarang dendam. Ya memang nggak boleh, tapi aku dendam. Dendamnya aku di saat dia kena, aku situ langsung gembiranya tuh aku nggak bisa tahan gitu, nggak bisa. Aku lihat wawancara Bunda sih. Oh nggak bisa aku imagine gitu loh. Aku pikir ya udah penting anakku udah happy gitu. Itulah. Jadi sekarang pas hatinya sekarang udah lebih happy anaknya. Anakku sudah lebih happy, mengembalikan kepercayaan dirinya agak susah. Benar-benar. Iya benar. Karena dia merasa dia jelek banget. Sampai dia bilang. Padahal enggak loh. Aku tadi lihat tinggi, putih. Aku nggak ngerti ya namanya orang hina ya. Tapi dia bilang gini, Mami kalau aku nanti punya anak, ini demi Allah kalau aku punya anak, mukanya jangan kayak aku ya Mami, maunya kayak Mami. Coba. Sampai kayak gitu. Demi Allah, gue bilang gak boleh kayak gitu, namanya anak kamu ya kayak kamu, enggak, mukanya kayak Mami aja. Tapi belum pede dengan dirinya. Kasian ya. Pada saat itu berantem sempet nggak sih Mami akhirnya menghina juga? Aku menghina untuk anaknya enggak. Karena aku pikir iyalah, janganlah ya Mami ya. Anakku dihina, pasti dia sakit anaknya. Benar. Iya benar. Dikirimin DM aku untuk menghina anaknya, maaf banget dari anaknya bagaimana lah dikirim semua kan, maaf ya anaknya jauh jelek dan lebih jelek dari anak aku kan sebenarnya gitu kan. Aku sih sedih sebenarnya ngomongnya, tapi kenyataannya begitu gitu. Nggak pernah aku menghina. Dikirim DM foto segala aku nggak mau karena aku pikir pasti dia sakit kalau aku. Aku aja sakit banget. Jangan sampai ada dua ibu nih yang sakit gitu. Nanti lu stres. Lu stres ngelawan gue stres ngelawan lu, gila jadinya kan, hancur lah. Benar. Tapi sebenarnya Bun, apa sih yang dicari seorang NM ini dengan berantem sana sini, ribut sana sini? Apa? Endorse saya. Oh itu ya Bun ya. Mungkin kalau aku apalagi lo kan diakui nama Desa dengan berantemnya saya. Nah waktu lagi berantem-berantemnya sama aku di forecastnya Koruben. Koruben itu kan sahabat aku terbaik dari mulai dulu waktu kita masih giling-giling ya. Biar nggak terlalu panas Bun ya. Ini kan panas pedes loh, ini nanti bisa parah lagi ngomong gue ini capek loh. Itu di saat itu endorse-nya dia sebulan itu 500 JT. Wow. Gitu. Aku dikasih tahu sama Koko Ruben. Itu 500 JT. Jadi dia sendiri ngomong, kalau aku lagi berantem endorse-ku banyak. Kalau aku lagi ini, jadi lama-lama keenakan jatuhnya kan. Semua mau diberantemin biar endorse naik gitu loh. Tapi nggak berkah ya itu sebenarnya. Tapi sejak zaman corona, endorse kagak ada lagi sama sekali. Kalau lo pinter gitu loh, lo pinter. Dulu orang mungkin nggak ngerti kan. Tapi sekarang sama sekali endorse sepi, nggak ada sama sekali kan, nol. Makanya pusing ya Bun ya. Pusing lah, mau berantem lagi, makin habis endorse lu. Tapi kayak misalkan ya, kan dia selalu bilang panjat sosial sama orang-orang. Jadi sebenarnya yang manjat sosial itu siapa? Manjat sosial dia dong, kan yang duluan jadi artis kita. Gue tau makan pedes pun gue tahu kalau gue panjat sosial sama gue, yang jadi artis tuh gue duluan, bukan lo. Lo yang panjat sosial sama gue. Dulu kan lu gak punya duit mau oplas, jadi lu takut panjat sosial sama gue, melihat keseksian gue kan. Nah sekarang karena lu udah oplas, lu berani lah panjat sosial sama gue. Yang panjat sosial tuh dia, bukan gue. Iya, kan Bunda artis duluan. Iya kan Bunda artis duluan. Nah, maaf ya Jenny Cortez. Kalau kamu kan di film, di sinetron. Kalau aku kan di aku tahu banget, kamu masih kecil. Masih kecil Bunda udah nyanyi dangdut. Kelihatan banget dari tuan gue. Bunda udah nyanyi dangdut ya kan. Dan perusahaannya tuh Blackboard loh, say. Blackboard album pertama gue dan kedua abis itu gue dikontrak oleh EMI Indonesia. EMI istilahnya. EMI Indonesia itu tidak ada loh penyanyi dangdut yang di situ, cuman gue satu-satunya. Udah gitu kan dulu Bunda deket banget sama artis penyanyi juga yang meninggal tuh siapa? Julia Perez. Bukan. Siapa yang meninggal?
Yang Inneke Ardila. Oh iya, itu sahabat lama. Iya. Sahabat kecilku itu. Aduh, itu. Kalau aku mau jadi artis di zaman itu Nike udah gak ngajak aku terus. Pernah lah aku ikut jadi none sama apa gitu. Habis itu aku dipanggil mama aku ke Medan, pulang kau, gak usah kau di situ kau. Mau ngapain kau jadi artis kau? Dipanggil pulang aku, padahal aku udah main stripping sama Nike tuh di none kan. Di none sama satu lagi apa tuh lupa gue itu sinetronnya Putu Wijaya itu sutradaranya. Diajak sama Nike. Mainlah kita stripping waktu itu mainnya sama Gus Dayanti udah. Sama-sama sudah hits ya. Jadi nggak perlu manjat sosial ya. Gak usah, dia siapa? Panjat sosial. Dia siapa? Pohon pinang gue panjat. Nah Bunda ini kan bersahabat sama Mami Isa, terus Mami Isa Sega, terus pengacara Bang Indra Raigan, terus sama satu lagi pengacara siapa aku lupa namanya, Bunda Elsa Syarif ya kan. Itu pada saat mendengar berita itu semuanya pada gimana reaksinya nih? Gua rasa ya hampir seluruh netizen di Indonesia itu turut bergembira ria. Ini mewakili ya. Bunda mewakili netizen dan semuanya. Aku mewakili mungkin karena aku lihat dari komen-komennya. Coba lihat postingan di waktu desa di teriak-teriak semua negatif loh komennya. Di situ gue lihat, oh berarti selama ini yang ngomong muji-muji buzzer yang dibayar kali ya. Ini bener, ini yang bener jeritan hati. Aku klik semua jeritan hati istri kali. Akun asli semua aku klik akun asli. Oh, gitu. Kalau yang ngebully kita kan akunnya akun gak jelas. Yang pengikutnya 0, yang ngikuti 2.000 lebih, postingannya 0, 1. Itu kan buzzer ya yang dibayar. Begitu desa masuk itu bener akun itu semua tuh udah berarti gue ini baru bener nih komennya. Kagak ada dari 1 juta yang komen mungkin 1-2 yang ini mungkin juga yang itu anak-anak buahnya yang support. Akunnya fake soalnya. Tapi waktu Bunda dengar nggak sih yang ada videonya yang beredar si NM itu teriak-teriak pada saat diamankan itu? Bunda lihat ya? Mungkin dia latihan sinetron sayang. Oh, kayaknya pas banget waktu teriaknya itu kayak dapet banget. Kalau lu kan pemain sinetron ya Jen ya, pasti kalau lu pemain sinetron gitu teriakannya tuh suruh teriak sama wartawan teriak, terus nangis itu. Kayaknya pas banget wantik deh itu. Menjiwai banget tuh, bagus. Menjiwai banget ya. Kayaknya dia benar-benar itu dari hatinya itu. Kayaknya bagus banget. Itu pasti aku rasa lagi syuting sih itu. Kayak ada kamera ya. Bunda ini lucu ya, jadi bikin hostnya ketawa. Gua nggak mau ketawa sebenarnya ini ya kan. Ini jangan ketawa, lu netral aja. Iya, aku mau netral guys. Cuman dengan kata-kata Bunda ini jadi gue pengen ketawa sendiri. Aduh kacau. Terpendamnya gue sedemikian lama. Terpendam, anak gue lapor, gue coba pendam juga supaya jangan naik karena gue nggak mau anak gue bermasalah dengan jendes yang nggak jendes liar. Gue nggak mau Rojali ya rombongan jendes liar. Gue nggak mau anak gue bermasalah. Itu yang gue tahan gitu. Gue timingnya masuk, hajar. Atau mungkin Bunda gini, kayak Bunda kan punya suami, punya anak, kayaknya kehidupannya lengkap. Aku juga punya suami, punya anak, kehidupannya lengkap. Jadi kita udah bahagia, kita nggak perlu cari owner di mana-mana. Atau karena ada kekurangan ya? Gini, kalau orang lagi mungkin ya, karena benar seperti dirimu, kalau kita udah merasa lengkap insya Allah ya, kita merasa lengkap, kita nggak perlu lagi mencari kekurangan dan kita nggak perlu menunjukkan jati diri kita bahwa kita bahagia. Benar. Kita nggak perlu, ini gue happy loh, gue bahagia loh. Ujung-ujungnya kita stres. Kenapa? Kita menunjukkan orang kita bahagia, padahal di tempat tidur kita menangis meraung-raung. Dan jadi sebenarnya di balik itu semua meraung-meraung. Kesedihan meraung semua itu. Karena apa? Karena itu adalah menunjukkan doang di depan netizen. Kan banyak kan yang di Winners itu yang cecetan dia sebenarnya dia stres, sebenarnya pengen itu kan banyak. Oh ternyatanya bang bener perkiraan aku, sebenarnya lu meraung-raung di balik butuh itu sosok semua. Lelaki yang lebih baik. Butuh sosok lelaki yang menyayangi, yang menyayangi anaknya, yang dia butuh lelaki yang tulus mencintai dia gitu. Nah aku rasa suatu saat kalau udah bertahun-tahun mungkin ada lelaki yang tulus kalau udah sadar. Pasti laki-laki ada yang tulus. Mungkin ada laki-laki yang tulus, mungkin laki-laki yang habis jatuh, yang otaknya lagi ini gitu.
gitu kan. Tulus banget. Gimana Oceng nggak mau ketawa? Gue lihat Bunda Tessa begini, gimana Oceng nggak ketawa coba? Aduh, aja ya. Iya. Mau nggak ketawa, gue bingung gitu kan. Lucu bundanya guys, sampai copot tuh. Kan ada copot loh, anting gue, anting mehong, copot. Nah, tapi Bunda, nggak apa-apa saya, karena tertawa itu apa ya, menunjukkan kita itu bahwa kita tuh tidak ada beban. Benar. Jangan kita ketawa terus sekarang gila ujung-ujungnya. Bener. Nah Bunda, ini pesan-pesan untuk seorang NM dari Bunda. Pesannya aku ya sama lah seperti banyak-banyak netizen bahwa berharap bisa lebih baik lagi, bisa lebih wise lagi, bisa lebih bijak lagi. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan, kita udah punya anak nih. Apa yang kita lakukan pasti akan menjadi jejak digital yang sangat pedih buat anak. Kalau masa lalu kita nggak bagus. Contohnya aku, ya. Aku adalah contoh jejak digital yang tidak bagus buat anakku. Anakku sampai dia kuliah tidak pernah mau muncul, aku muncul di sekolahnya. Karena apa? Dia bilang aku malu mami seksi banget. Itu kan jejak Padahal nggak seksi-seksi banget ya Bunda, nyanyi-nyanyi gitu tapi doang. Tapi anakku seksi banget. Apalagi kalau kita maaf ya, transit gitu. Jadi maksud aku bisa lah lebih berubah, bisa lebih bijak karena kita punya anak. Anak ini adalah cikal bakal kita buat ke depan. Jangan sampai dia menuju ke depan, nanti begitu di depan dia stuck. Kenapa dia stuck? Karena orang berlalu lalang untuk melihatkan jejak digital mamahnya. Itu yang menurut aku kasihan banget dan miris. Mungkin ini menjadi pembelajaran yang baik. Ini sebenarnya bukan hukuman sih sebenarnya hukuman ya. Tapi anggap aja aku bijak. Ini sebenarnya adalah pembelajaran. Udah bijak atau enggak sebenarnya? Sebenarnya ada dua-duanya sih gue. Ada jelas-jelasnya juga. Ini adalah pembelajaran yang baik buat ke depan. Bahwa kita dengan badan kita di dalam, pikiran kita bisa lepas keluar untuk apa? Untuk berpikir untuk bijak lagi ke depan, lebih baik lagi ke depan. Muncung mulu dijaga, ya. Hati sirik, iri, dengki sama orang, please jangan. Karena dengan dengkinya hati kita akan ngomong nyerocos seadanya. Dan karena zaman sekarang kan yang endorse dia nggak ada, 0. Jadi buat apa lagi menghina-hina orang? Betul. Menambah dosa, iya. Tapi dia nggak takut dosa, dia kan mau di penjara sama Michael Jackson. Wow, Michael Jackson udah masuk surga, yes, di penjara sama siapa nih sebentar? Aku nonton nih, aku nonton nih ya. Gitu. Tapi kenapa menjerit ya? Itu jeritan hati yang terpendam. Jeritan hati yang terpendam. Jeritan hati yang terpendam karena merasa selama ini itu aku bilang kita jangan jumawa dengan pujian orang, pujian sekeliling. Belum tentu sekeliling kita itu baik. Betul. Bisa sekeliling kita tuh mau jerumuskan kita, mau ngambil keuntungan. Ya mampus lu. Apalagi aku lihat ada nenek-neneknya dia tuh, nenek pansosnya tuh mau menjerumuskan dia, mencoba menjerumuskan dia. Mampus lo. Giliran lu nenek pansos? Ada nepos tuh. Mau nenek kandung apa kakak kandung gua nggak ngerti deh. Pokoknya bukan kandung lah, nenek-nenek yang kakak nggak ngerti lah gua. Jadi hati-hati berteman dengan circle pertemanan lu. Nggak semua orang tulus sama lu. Ada orang mau masukin lu ke jurang, tapi lu dipuji terus dihajar. Ada orang mau pengen ngambil kesempatan. Benar. Kalau gue ada di circle-nya dia, kalau gue gila juga kayak si Nepos, gue puji dia biar dia melakukan kejahatan. Begitu dia masuk, gue langsung fashion show di semua TV. Keuntungan buat gue udah tua, gue pengen jadi artis. Kapan lagi kesempatan buat gue kan? Nah itu loh. Jadi hati-hati, gue bilang hati-hati memilih teman. Memilih teman yang di sekeliling. Karena orang yang memuji lu itu adalah orang yang sebenarnya yang jahat sama lu. Tapi orang yang mengatakan lu, menasihatin lu, itulah sebenarnya yang baik buat lu. Andai kata Bunda ketemu dengan seorang NM dalam satu talk show, apa yang pengen dia nggak pernah mau ketemu sama gue. Nggak pernah mau. Talk show tuh nyatuin gue, lari kabur. Ruben juga nyatuin gue dalam 2 episode, kabur. Salah satu TV aku suka berapa TV aku suka sebut namanya, kabur, nggak pernah mau. Tapi misalkan udah ketemu nih, andai kata mungkin kalau pas udah keluar dari sekarang kan dia lagi di lagi sekolah. Dalam tembok derita tuh, terus dalam situ lagi kan? Sekolah ya kan, lagi sekolah. Misalkan udah keluar dari sekolah, mau nih akhirnya ketemu sama Bunda. Gue jotos dulu. Bukan dendam gue biar ngobrol dulu Bunda. Jotos dulu, baru gue tanya sini lo, mau lo apa? Hah? Oke. Lo serang anak gue, lo serang gue. Gitu. Berarti salah persepsi aku ya. Aku pikir tadi mau ngobrol langsung, kamu nggak boleh kayak gitu ya. Kamu kan udah punya anak. Dia lebih pintar dari kita, say.